Novel yang sedang Anda dengarkan ini merupakan tayangan perdana eksklusif hanya di Max Novel, platform sastra Indonesia. Di dalam kelasnya tampak Doni menatap tajam ke arah Reno. Tampaknya ia masih dendam sama Reno. Reza menyadarinya dan hendak menghampiri Doni. Tapi ia terlebih dahulu meminta persetujuan Reno. "Rey, lu lihat Doni dari tadi ngelihatin lu," ucap Reza tampak ia geram. "Gue udah tahu. Udah cuekin aja," ucap Reno sambil melihat bukunya. "Kalau dibiarin, ntar dia ngelunjak sama lu," ujar Reza yang tidak sabar ingin menghajar Doni. Doni menatap tajam ke arah Reza. Doni pun menyadarinya langsung mengalihkan pandangannya dari Reno. Tak lama kemudian guru datang memasuki kelas. Ibu guru Dini murid-murid memanggilnya. Ia sangat cantik, hingga murid-murid selalu bersemangat ketika diajar olehnya. Tak hanya murid, bahkan guru lelaki pun banyaknya yang menyukainya. Ia adalah guru termuda di sekolah ini, usianya baru 24 tahun dan ia juga kerabat dari Reva. Berbeda dengan guru-guru yang lainnya, ia tidak segan-segan memarahi Reva jika ia berbuat semaunya. "Selamat pagi semua," sapa Bu Dini tampak bersemangat. "Pagi Bu," jawab seisi kelas serentak. Pelajaran pun dimulai. Tampak Reva belum juga kelihatan. Hingga 20 menit pelajaran berlangsung, Reva baru hadir memasuki kelas. "Tok, tok. Permisi Kak." Reva mengetok pintu dan terkekeh, seperti tidak mempunyai salah ia duduk di bangkunya. "Reva, jaga sikapmu ini di sekolah, bukan di rumah. Panggil aku ibu bukan kakak," bentak Dini. "Kenapa kamu terlambat?" tanya Dini tegas. "Jalanan macet, Bu," jawab Reva berbohong. Dini menggelengkan kepalanya mendengar jawaban yang umum Reva katakan. "Sebelum kamu duduk, kamu harus dihukum," tegas Dino. "Iya Bu," jawab Reva malas dengan kakak sepupunya itu. "Kamu berjalan jongkok menuju bangkumu," perintah Dini. Reva kaget lalu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak mau," bantah Reva. "Kalau tidak mau, silahkan keluar dari kelas ini," tegas Dini lagi. Reva menatap Dini dengan kesal. Akhirnya ia pun menuruti Dini. Ia berjalan jongkok ke tempat duduknya. Pelajaran pun dilanjutkan. Reva memperhatikan Reno yang dari tadi fokus dengan buku pelajarannya. Akhirnya waktu istirahat pun tiba. "Baiklah murid-murid, kita sudahi dulu untuk hari ini. Kalian boleh beristirahat," ucap Dini lalu keluar kelas. Seperti biasa Doni menghampiri Reva dan teman-temannya untuk pergi ke kantin bersama. "Say, ke kantin yuk," ajak Doni. Reva tidak menjawab, tampaknya ia masih kesal sama Doni. Doni menyadari itu dan ia pun mendekat dan memegang tangan Reva. "Sayang, maaf ya soal yang kemarin. Gue ngelakuin itu karena gue khawatir," ucap Doni dengan nada memohon. "Gue ingetin lagi, gue nggak suka diatur-atur. Kalau lu nggak bisa terima, lebih baik kita udahan aja," tegas Reva. "Iya sayang, aku janji nggak bakal ngulangin lagi. Gue nggak bisa jauh dari lu," ucap Doni memohon. Anita yang melihat adegan itu menatap kesal. Ia mencibir. Sok kecantikan banget. Padahal orang susah aja nggak tertarik sama dia," ucapnya pelan, tapi masih bisa terdengar oleh Reva. Reva menatap tajam lalu tersenyum menyeringai ke arah Anita. "Cowok yang lu suka aja memohon sama gue, masih berani lu ngatain gue, dan emang gue udah cantik dari dulu," ejek Reva. Anita tampak kesal. Ia keluar kelas dengan wajah memerah. Setelah Anita pergi, ia kembali melihat ke arah Doni yang masih tampak memelas. Reva menarik nafas. Bagaimanapun juga ia masih membutuhkan Doni menjadi tamengnya dari laki-laki yang ingin mengejarnya. "Oke, untuk kali ini gue maafin lu," ucap Reva. "Terima sayang, gue janji gak bakal ngulangin lagi," kata Doni senang. "Ya udah, sekarang ayo kita ke kantin," ajak Doni. Reva mengangguk dan kedua temannya mengikuti Reva dan Doni menuju kantin. Reva juga melihat Reza dan Reno menuju kantin. Sedangkan Nina dari Ptavi senyum-senyum sendiri mengingat kejadian tadi pagi. Fanny yang merasa aneh menegurnya. "Woi, kenapa lu kesambet?
ucap Fani, lalu memegang kening Nina dengan punggung telapak tangannya. Lu masih sehat kan? Nina menepis tangan Fani. Sembarangan, gue masih sehat. Gue lagi bahagia nih, jelas Nina. Bahagia kenapa lu? Tanya Fani. Kembali Nina terkekeh. Reza ngajak gue jalan nanti sore, ucap Nina. Yakin lu? Jawab Fani tidak percaya. Lu lagi gak mengkhayal kan? Timpal Reva juga. Ya benar lah, tadi pagi dia minta nomor wa gue, terus ngajak jalan gue. Sepertinya sih dia udah tahu kalau gue suka sama dia, ucap Nina. Tapi kan setahu gue, Reza sukanya sama Reva, ucap Fani pelan takut suaranya didengar Doni yang berada di belakang mereka. Gak tahu. Mungkin dia udah ngeliat Reva pacaran sama Doni, ucap Nina. Ih, lu bikin iri aja. Rengek Fani tampak cemberut. Terus kapan Budi bisa peka sama perasaan gue? Fani tampak sedih. Iya udah 4 hari gue nggak ngeliat Budi, ucap Fani matanya melirik ke Reva. Reva yang ditatap Fani pun langsung mengerti. Siapa suruh dia fotoin gue diam-diam? Gue kan jadi kesal. Bela Reva. Iya, tapi nggak mesti juga lu pukul dia pakai bangku, balas Fani. Emang pantas dia ngedapetin itu? Reva tampak tak mau mengalah. Mereka tiba di kantin, tampak kantin sangat ramai, tak ada satupun bangku kosong. Gak ada bangku kosong lagi, ucap Nina. Mau duduk di mana kita? Ujar Reva. Doni melihat sekeliling, ia berniat mengambil bangku dari siswa yang berasal dari keluarga menengah ke bawah. Doni, tiba-tiba ada yang memanggilnya. Dia melihat temannya sedang melambaikan tangan. Sini, teriaknya lagi. Doni menghampirinya bersama Reva dan kedua temannya. Lu pasti nyari tempat duduk kan? Tanya temannya yang bernama Bowo. Bowo adalah sahabat Doni, sama seperti Doni ia juga berasal dari keluarga kaya dan ia juga terkenal sangat sombong. Iya, ada tempat kosong gak? Tanya Doni. Di sini ada 3 bangku kosong. Lu sama Reva duduk di sana, biar Nina duduk di samping gue, ucap Bowo. Ia melirik ke arah Nina. Nah, terus gue duduk di mana? Ucap Fani yang merasa tak dianggap. Mau gimana lagi, tempatnya gak cukup. Jelas Bowo, lu aja yang cari tempat lain, ucap Fani. Gak bisa lah, kan gue yang duluan kesini, ucap Bowo lembut. Nina tahu kalau Bowo menyukainya. Sayang, kita duduk di sini aja ya, ajak Doni. Gak bisa dong, kalau temen gue gak dapat tempat gue juga gak mau duduk, jawab Reva kesal.